than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble day, where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble day, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you'll never let me go. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble day, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Yes, Tuhan.
in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even in the darkest night, you'll never let me go. Shalom teman-teman Youth Our Generation. Senang sekali Kak Santoso berjumpa lagi dengan teman-teman semua di pertemuan kita pada hari ini, pada sore ini, ibadah Youth kita online kita. Nah, hari ini Kak Santoso akan menyambung firman Tuhan yang sudah pernah kita pelajari beberapa waktu yang lalu, seminggu yang lalu, yaitu berhubungan dengan apakah orang percaya atau pengikut Kristus itu bisa dirasuki atau dipengaruhi oleh kuasa gelap atau iblis. Dan memang terbukti bisa, karena di dalam kisah di dalam Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-21 sampai 23, situ memang diceritakan bagaimana kisah daripada Petrus yang ditegur oleh Yesus, iblis yang menguasai Petrus pada saat itu. Nah, saudara, hari ini Kak Santoso ingin menyambung bagaimana caranya iblis bisa mempengaruhi kita. Apa penyebabnya dan kok bisa gitu iblis menguasai kita? Tentunya ada sebabnya, ada penyebabnya yang mesti kita perhatikan, kita harus hati-hati. Oke, jadi yang pertama, saudara-saudara, yang perlu kita waspadai, jangan sampai iblis menguasai pikiran kita. Itu yang pertama, pola pikir. Jadi, iblis itu selalu bekerja melalui pola pikir kita. Jadi, pada waktu pola pikir kita nggak beres gitu ya, pola pikir yang belum diperbaharui oleh Tuhan, belum lahir baru, maka apa yang terjadi? Pola pikir manusia ini akan dimasuki pikiran-pikiran yang jahat gitu, pikiran-pikiran yang dunia. Pola pikir, apa yang masuk dalam pikiran kita dan apa yang kita masukkan melalui panca indera kita, yaitu mulai mata kita, pandangan kita, ya, melihat kita, kemudian dari telinga yang kita mendengar, apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan, itu semuanya akan terekam di dalam pola pikir seseorang. Dan kalau itu terjadi terus-menerus, maka apa yang terjadi, teman-teman? Akan tersimpan di dalam otak bawah sadar seseorang. Nah, kalau seandainya kita setiap hari mendengar hal-hal yang jahat, perkataan-perkataan yang jahat, sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, apa yang terjadi? Maka alam bawah sadar kita akan merekam hal-hal yang jahat tersebut. Sehingga suatu saat kalau memang itu meledak, saudaraku ya, maka alam bawah sadar kita ini akan secara otomatis mengeluarkan semua perbendaharaan. Nah, kalau beberapa teman atau mungkin di antara kalian sudah mendengar khotbah Kak Santoso waktu di umum, kita memiliki hati nurani. Nah, hati nurani inilah atau roh manusia yang ada di dalam diri kita, itu yang seharusnya kita isi dengan hal-hal yang positif, firman Tuhan, lagu pujian, sesuatu yang baik, tetapi justru yang kita terima, yang kita masukkan di dalam hati nurani kita atau roh kita ada sesuatu yang negatif. Cara kerjanya begini, teman-teman. Pada saat kita melihat sesuatu, menyaksikan sesuatu yang tidak pantas, perbuatan jahat, perbuatan porno, apapun juga yang kita lihat setiap hari, saudara, maka itu akan tersimpan dalam pikiran kita dan akan menguasai pikiran kita, dan pikiran kita itu akan menguasai roh kita.
hati nurani kita akan menjadi tumpul, saudaraku. Padahal waktu kita melakukan sesuatu yang berdosa, sesuatu yang salah, maka kita sepertinya kayak gampang saja gitu. Nah, apa yang kita dengar? Setiap hari kita mendengar lagu-lagu yang nggak berkenan, ya, lagu-lagu putus cinta lah, putus asa, lagu-lagu dunia. Maka apa yang terjadi? Maka dalam pikiran kita akan memberitahu kepada roh kita, jadi kita ini orang yang menderita gitu loh. Nah, ini yang jadinya akhirnya kita dipengaruhi oleh iblis, dipengaruhi pola pikir kita dikuasai oleh si jahat. Jadi yang pertama kita harus hati-hati dengan pola pikir kita, saudara. Ya, pola pikir kita inilah yang menentukan apa yang kita lakukan. Jika seseorang membuka celah kepada pikiran jahat, membuka pikiran kita kepada pikiran jahat iblis, maka seseorang itu akan menjadi orang yang menaburkan perbuatan atau perkataan yang salah juga. Oke, contoh seperti Petrus. Bukannya Petrus tidak menerima yang baik, setiap hari dia menerima yang baik dari Tuhan. Tetapi pola pikir dia masih terbentuk atau termotifkan atau terbentuk dari adat istiadat orang Yahudi pada saat itu. Dia memiliki pola pikir percaya bahwa Yesus itu adalah raja di atas dunia ini. Dan itu semua orang-orang Yahudi, murid-murid Yesus, memiliki pemikiran yang sama. Dan akhirnya pada waktu Tuhan Yesus berbicara dia akan mati, disalibkan, otomatis secara tidak sadar rohnya si Petrus ini menjadi padam, pikirannya yang keluar, yang dikuasai oleh si jahat. Jadi berwaspada dengan apa yang kita pikirkan. Di Efesus, saudaraku, Efesus pasal 4 ayat 27, ya, Efesus 4 ayat 27 dikatakan begini, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kata janganlah beri kesempatan, kata kesempatan ini adalah jangan beri pusat kendali kita. Jadi kalau kita naik mobil, maka pusat kendali kita adalah setir kita. Oke, naik motor itu stang kita. Nah, pada saat pikiran kita biarkan iblis menguasai, maka apa yang terjadi, saudara? Kita dikuasai. Jadi yang pertama adalah hati-hati dengan pola pikir kita. Apa yang masuk dalam pikiran kita itu akan direkam di dalam otak bawah sadar. Dan kalau itu terus berlangsung terus, sesuatu yang jahat kita simpan, maka akan memengaruhi roh kita. Hati nurani kita akan tumpul. Itu ya. Yang kedua, kita harus berhati-hati terhadap perasaan kita, pola perasaan kita. Jadi saudara, kalau kita lihat Efesus pasal 4 ayat 27, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Apa yang dimaksud dengan memberi kesempatan pada iblis adalah memberikan kesempatan untuk iblis menguasai pusat kendali kita, yaitu pikiran kita. Dan termasuk bukan hanya pikiran, tapi perasaan juga, gitu loh saudara. Ya kan? Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, saudaraku, terus ya, 28, kemudian 29, gitu kan, 20, 30, gitu. Nah, ada ayat 31 yang menarik, saudara. Ayat 31 ini berbicara tentang perasaan kita yang sudah dikendalikan atau dikuasai oleh kuasa gelap atau iblis. Saya bacakan Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kalau kita berbicara tentang kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, itu tidak berhubungan dengan pikiran lagi, tapi juga perasaan. Seseorang yang setiap hari disakiti, menyimpan kepahitan, nggak pernah dilepaskan, tidak pernah memberikan pengampunan, apa yang terjadi, saudaraku? Kepahitan itu akan menumpulkan roh yang ada di dalam diri kita. Hati nurani kita akan tumpul, kita akan susah untuk mengampuni orang. Perasaan kita menjadi kaku, perasaan kita menjadi dingin terhadap orang lain. Kasih kita dingin, saudaraku. Kita nggak peduli sama orang lain. Seperti yang Kak Santoso kemarin sampaikan,
Bahkan teman sendiri itu pun juga bisa dihancurkan. Ya kan? Dalam hal bisnis kita saling bersaing. Oke, kita mesti bersaing. Tetapi persaingan itu jangan sampai menghancurkan teman kita. Apalagi hubungan kita dengan teman sendiri yang saudara seiman, apalagi dengan keluarga. Kakak adik, papa mama, orang tua kita. Kita harus menjaga perasaan kita juga perasaan orang tua kita dan kakak adik kita. Pada saat kita menjaga perasaan kita dan menjaga perasaan sesama kita, maka kita menutup kesempatan bagi iblis menguasai kita. Jadi yang pertama adalah pola pikir, apa yang kita baca, apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat, setiap hari harus kita waspadai. Oke? Yang kedua adalah pola perasaan kita. Kalau hari ini ada teman-teman berpikir aku selama ini masih menyimpan kepahitan, menyimpan kebencian dengan orang, kekesalan dengan papa mama. Mungkin papamu melakukan kesalahan, tidak menjadi contoh yang baik. Tapi mari kita mulai memberikan pengampunan, merestorasi perasaan kita. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk menguasai pikiran dan perasaan kita. Pada saat kita dikuasai pikiran dan perasaan kita oleh iblis, maka apa yang terjadi, saudara? Kita akan melakukan segala tindakan yang sebenarnya kita pun kalau dalam kondisi sadar, kita nggak bakalan melakukannya gitu. Nah, oleh sebab itu Kak Santoso ingin menyampaikan singkat saja karena waktunya tidak terlalu banyak. Jadi jangan beri kesempatan kepada iblis. Beri kesempatan di sini artinya jangan beri pusat kendali kita, yaitu apa? Pikiran dan perasaan kita. Hati-hati dengan pikiran dan perasaan kita. Apa yang kita terima, apa yang kita alami, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ayo kita saring. Ayo kita benar-benar berhati-hati memilih mana yang bukan dari Tuhan dan mana yang dari Tuhan. Hati-hati saudaraku, berhikmatlah seperti itu, ya. Nah, saudaraku kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Kak Santoso ingin mengajak teman-teman semuanya untuk tetap dalam kondisi aware. Aware itu sadar gitu ya, sadar dalam kondisi siuman, bangun gitu. Jangan sampai kita dalam kondisi yang tidak sadar atau tertidur, saudaraku. Karena iblis ini selalu menipu. Bahkan tipuannya mirip dengan firman Tuhan juga. Hati-hati. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-10, saudara ya. Injil Matius pasal yang ke-10, kalau kita lihat pada waktu Tuhan Yesus dicobai, saudara ya, maaf sebentar, saya bacakan saudara ya. Oh maaf, bukan Injil Matius pasal 10, saudaraku. Injil Matius, saudara, Injil Matius pasal yang keempat, bukan 10 ya, maaf. Injil Matius pasal keempat, di situ sedang diceritakan bagaimana Tuhan Yesus itu sedang dicobai oleh iblis. Kalau kita lihat polanya iblis itu mencobai Yesus, itu selalu menggunakan apa yang sudah tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, ini kita harus berhati-hati, ya. Sepertinya firman Tuhan, tetapi itu menyesatkan. Nah, oleh sebab itu, Kak Santoso mengajak teman-teman semua, ayo berhati-hati, ayo waspada. Nanti Kak Santoso akan sambung lagi di pertemuan berikutnya. Bagaimana caranya kita ini bisa mengenali dan kita bisa tahu bahwa itu adalah tipuan iblis. Dan bagaimana caranya kita ini bisa menghambat, saudara. Ya, bisa menghambat atau menghindari atau menolak segala tipuan si iblis. Nah, saudaraku, Kak Santoso berharap teman-teman semuanya tetap dalam kondisi sehat, dalam kondisi menjaga kesehatan yang baik. Protokol kesehatan juga harus dilaksanakan. Kak Santoso akan sampaikan bahwa kita dalam kondisi yang rawan, jadi jangan konyol, saudaraku ya, tetap menjaga kesehatan. Itu saja teman-teman yang kasih dalam Tuhan. Nanti minggu berikutnya Kak Santoso akan sambung lagi dengan firman Tuhan yang berikutnya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan yang singkat ini memberkati kami. Berkati anak-anak Yud, berkati kami semua.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.